Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Novia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, NPM 2005160045. Dari kelas A1 Manajemen Pagi, dosen pembimbing Ibu Arika Boru Parangenangin. Ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama, yaitu akhlak kepada Allah. Ajaran Islam yang bersifat universal harus bisa diterapkan dalam kehidupan individu, masyarakat, berbangsa, dan bernegara secara maksimal. Nah, penerapan tersebut tentu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang kepada Tuhan. Khusus penerapan akhlak seorang hamba kepada Tuhannya terlihat dari pengetahuan, perilaku, dan gaya hidup yang dipenuhi dengan kesadaran tauhid kepada Allah. Pengertian akhlak itu sendiri adalah salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap Muslim. Menurut Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku utus untuk menyempurnakan akhlak. Hal yang dapat membedakan antara manusia dan hewan terletak pada akhlaknya. Manusia yang tak berakhlak sama halnya dengan hewan. Hanya saja kelebihan manusia pandai dalam berkata-kata. Saat ini, krisis akhlak terjadi karena sebagian orang tidak mau lagi mengamalkan tuntunan agama yang mengajarkan untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan maksiat. Fenomena tersebut bisa kita simak di berita yang dipublikasikan di berbagai media. Seringkali membuat kita miris mendengarnya. Salah satu contoh merosotnya akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah banyaknya orang yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, marah akan takdir yang telah Allah terapkan, serta tidak melaksanakan segala perintah dan larangannya. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan hidup secara individu. Dengan demikian, akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu yang pertama, kognitif, yang kedua, efektif, yang ketiga, psikomotik. Sedangkan pengertian akhlak kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang harusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Khalid. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. 2. Karena Allah lah yang memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Allah lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Nah, beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya yang pertama yaitu menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memberikan segala-galanya kepada hambanya. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. 4. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu.
Yang kelima yaitu tawakal untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 diperjelas, muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Yang ketujuh, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap segala ketentuannya. Seperti ketika ia dilahirkan, baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya atau hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Demikian tugas mata kuliah agama mengenai akhlak kepada Allah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.